Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zafril Afandi, asal Semarang. Saya dari Prodi Rekayasa Perancangan Mekanik Sekolah Vokasi. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas kedua pemrograman komputer. Jadi di tugas ini kita akan belajar mengenai variabel dan operasi. Apa itu variabel dan operasi? Tipe data casting dan pentingnya komentar. Nah, kita akan belajar apa itu variabel, tipe data casting, dan pentingnya suatu komentar. Kita juga akan merancang algoritma sederhana untuk mengatur jam belajar menggunakan variabel, tipe data, dan operasi sederhana. Nah, kita akan lanjut. Apa itu variabel? Variabel adalah wadah bernama untuk menyimpan data. Jadi kita akan menggunakan suatu variabel untuk menyimpan data yang nanti kan akan kita gunakan untuk operasi sederhana. Misalnya nilai 10, berarti kita akan menempatkan angka 10 tersebut sebagai nilai yang nanti kita akan menambahkan nilai tersebut dengan variabel yang lain, seperti itu. Nah, ini adalah jenis-jenis tipe data, yaitu integer, bilangan bulat. Jadi bilangan bulat adalah bilangan yang pas negatif atau positif, tapi tidak dengan koma. Berbeda dengan float, yaitu bilangan pecahan atau desimal. Ini bisa negatif, positif, dan bisa juga dengan koma atau desimal. Yang terakhir adalah string, yaitu urutan karakter. String ini bisa berupa teks, angka, atau simbol yang diapit oleh tanda kutip tunggal atau ganda. Contohnya jika mengatakan halo atau Python. Oke, langsung saja kita akan menggunakan algoritma yang sederhana dulu, yaitu dari langkah percobaan pertama. Jadi kita akan menanyakan eh, berapa jumlah tidur kamu, berapa jumlah bekerja kamu, berapa jumlah eh, relax kamu dalam sehari, dan kita akan menggabungkan semua 24 jam sehari dikurang dengan semua waktu di sini, dan kita akan mendapatkan jam belajar. Nah, hasil dari jeda dan sisa waktu dari semua waktu tidur, bekerja, dan bersantai kamu adalah waktu untuk belajar. Kita akan istilahnya membantu diri kita untuk memanajemen waktu belajar dengan pemrograman sederhana ini. Saya sudah punya contoh di sini. Nah, contohnya seperti ini. Jadi nanti program akan menanyakan berapa jam Anda tidur dalam sehari. Katakanlah kita akan menjawab 7. Berapa jam Anda bekerja dalam sehari, termasuk perjalanan? Katakanlah 7. Berapa jam Anda bersantai dalam sehari? Kita jawab 3. Dan berapa jam Anda bersantai saat weekend? Kita akan menjawab 4. Nah, jadi kita akan memiliki 4 jam untuk belajar setiap hari saat hari bekerja dan dalam seminggu. Kamu memiliki 10 jam belajar setiap weekend. Nah, dia akan otomatis eh, menunjukkan waktu berapa lama kamu bisa belajar.
dalam hari biasa dan hari Minggu. Jadi di sini juga ada jumlah dari variabel yang kita save. Nah, jadi untuk menyimpan data dari jam tidur, jam bekerja, dibutuhkan yang namanya variabel. Kita akan masuk ke contoh yang kedua, yaitu menggunakan Python. Oke, kita akan menjalankan pemrogramannya. Nah, dia akan bertanya, berapa banyak jam yang kamu butuhkan untuk tidur setiap hari? Katakanlah 7. Dia akan bertanya lagi, berapa banyak yang kamu butuhkan untuk bekerja setiap hari, termasuk perjalanan? Katakanlah 7. Berapa banyak jam yang kamu butuhkan untuk relax per hari di hari biasa? Katakanlah 4. Berapa banyak jam yang kamu butuhkan untuk relax setiap hari Minggu, setiap weekend? Dan jawab 5. Nah, dia akan otomatis seperti ini. Dia akan menginput data yang tersisa agar kamu bisa belajar di waktu itu. Kamu memiliki 3 jam untuk belajar setiap minggu bekerja biasa. You have 9 jam untuk bekerja, untuk belajar setiap weekend. Nah, di sini kita dipisah. Ada jam belajar untuk hari biasa dan jam belajar untuk weekend. Mengapa dipisah? Karena variabel yang kita simpan menunjukkan angka yang berbeda juga. Jika hari biasa ditambah hari bekerja, maka hari Minggu tidak ditambah hari bekerja karena libur. Maka kita buat variabel baru agar lebih teliti. Nah, di sini kita sudah memiliki jam 33 jam untuk belajar setiap minggu. Jadi ini adalah hasil yang kita gabungkan dari jam-jam belajar di hari bekerja dan hari Minggu. Jadi setiap bulan kita akan membutuhkan 33 jam untuk belajar. Seperti itu teman-teman. Kita masuk ke pemrogramannya. Seperti ini kira-kira. Oke, kita akan langsung masuk ke algoritma pertama dari Scratch dulu. Langsung kita buat dulu. Nah, nantinya kita akan menggunakan variabel di sini untuk menyimpan data-data yang akan ditanyakan. Kita akan masuk ke start control seperti ini, seperti di contoh seperti ini yang sudah saya buat. Di sini kita akan mencoba algoritma pertama dulu, yaitu kita akan menanyakan jumlah dari jam tidur, jam bekerja, dan jam relax. Ini kita akan langsung membuatnya. Ini kita gunakan S. Kita akan menanyakan
berapa lama kamu tidur dalam sehari, seperti ini. Dan kita akan menggunakan variabel. Nah, kita akan membuat variabel baru yang namanya adalah jam. Jam akan menggunakan underscore untuk memisahkan antar kata. Oke, seperti di sini kita akan mengatur supaya variabel disimpan menjadi jawabannya. Oke, kita akan masuk ke sensinya. Nah, memasukkan jawaban di sini. Jadi ketika kita bertanya, variabel akan menyimpan jawaban ini sebagai eh, salah satu darinya. Jadi ketika kita akan menyebutkan jam tidur, dia akan mengambil data dari jawaban di sini. Seperti ini teman-teman. 7. Nah, jadi variabel ini akan menyimpan data dari jawaban pertanyaan kita. Begitu teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat number of working words, the number of working hours. Jadi kita akan menggunakan pertanyaan untuk jam bekerja. Berapa lama kamu bekerja dalam sehari? Oke, kita akan membuat variabel baru kembali ya. Kita akan kasih nama dengan jam bekerja. Oke, kita akan set di sini, set di sini, dan tambahkan sensing jawaban agar variabel bisa menyimpan jawaban kita. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Kita akan menanyakan jam dari waktu relax kita. Kita akan langsung menanyakannya. Berapa kamu bersantai dalam sehari? Dan kita akan membuat variabel yang bernama jam bersantai. Make a variable jam bersantai.
kita set di sini, kita rubah menjadi jam bersantai dan sensing answer. Oke, jadi kita sudah punya 3 pertanyaan dasar. Selanjutnya kita akan mengoperasikan semua jam di sini supaya kita bisa mendapatkan waktu untuk belajar. Yang tertera di sini algoritma pertama, percobaan 1, compute variable hours. Kita akan menghitung seluruh variabel dengan menggunakan 24 jam, yaitu waktu jam dalam sehari. Kita kurangkan dengan sleeping hours, working hours, relaxing hours, dan kita kurangi lagi dengan 3. 3 di sini kita patenkan menjadi waktu untuk tidur, makan, dan hal-hal lainnya. Kita ambil 3 jam. Kita akan mengurangi 24 dengan semua waktu yang ada di atas dengan 3 jam. Akan jadilah waktu untuk belajar. Nah, kita akan print di akhir hasilnya nanti. Seperti di sini juga. Nah, kita akan menghitung jam tidur, jam belajar yang didapatkan dari hasil pengurangan waktu sehari dengan waktu-waktu variabel di atas. Seperti ini contohnya. Jadi kita akan menggunakan variabel kembali, make a variable. Kita akan membuat jam belajar. Nah, agak ngantuk teman-teman, tapi nggak apa-apa. Kita akan belajar bareng-bareng sampai selesai. Di sini kita akan menggunakan operasi untuk pengurangan waktu dalam sehari tadi. Kita akan menggunakan 24. Nah, ini yang penting. Kita nggak bisa terus pakai pengurangan seperti ini, teman-teman. Karena nanti hasilnya akan aneh. Sistem operasi pengurangan ini adalah dari yang terkecil dikurang sampai yang terluar gitu. Jadi sistemnya terbalik jika menggunakan operasi pecahan, operasi pengurangan seperti ini. Agar lebih terstruktur, kita akan menggunakan ini semua kita tambah lalu dikurangkan dengan 24 seperti itu. Jadi kita akan menggunakan plus untuk bagian variabelnya. Seperti ini teman-teman. Nah, kita menggunakan operasi penjumlahan untuk menjumlahkan seluruh variabelnya terlebih dahulu. Langsung masuk ke variabel. Kita akan menambahkan jam tidur, jam bekerja, jam bersantai, dan jangan lupa waktu senggang untuk hal lain. Nah, sini kita akan mendapatkan jawabannya, teman-teman. Jika sudah seperti ini, kita akan langsung print
yaitu mencetak jawaban dari si ini tadi. Nah, untuk memperlampirkan jawaban yang sudah kita hitung tadi, kita akan menggunakan langkah operasional lagi. Join apple and banana. Kita menggunakan dua. Kita akan melampirkan jawaban di sini. Jadi, kamu memiliki nah, katakan kita akan melampirkan jam yang tersisa dari penjumlahan dan pengurangan tadi. Berapa jam? Seperti itu. Kamu memiliki jawaban tadi, jam untuk belajar setiap hari. Kita akan tes hasilnya seperti apa. Berapa lama kamu tidur dalam sehari? 7. Berapa lama kamu bekerja dalam sehari? 7 juga. Berapa lama kamu bersantai dalam sehari? 3. Nah, dia akan otomatis langsung menyertakan jawabannya. Seperti ini. Untuk belajar setiap hari seperti itu. Sore ini kita ganti dulu dengan jam belajar. Oke, siap. Kita ulang. Berapa lama kamu tidur dalam sehari? 7. 7. 3. Kamu memiliki 4 jam. Seperti itu teman-teman. Kita akan tambah waktunya supaya lebih lama. Ini adalah pemrograman langkah pertama. Kita akan menggunakan lagi, membuat lagi langkah algoritma pemrograman yang kedua. Di sini kita tidak memiliki weekend, jadi hanya waktu bekerja aja. Dan di variabel berikutnya kita akan menambahkan namanya adalah waktu weekend. Seperti halnya waktu penuh dalam seminggu, kita memiliki weekend, yaitu hari tanpa bekerja. Dan itu harus dihitung sendiri, teman-teman, supaya nanti kita bisa mengomputnya menjadi variabel yang lebih kompleks lagi, yaitu eh, waktu belajar di hari biasa dengan waktu belajar di hari Minggu atau weekend, di mana waktu weekend ini kita tidak bekerja sehingga lebih banyak waktu. Nanti kita akan menambahkan dua variabel ini, jam belajar ketika Minggu bekerja
atau hari biasa Senin sampai Jumat atau sampai Sabtu, dan variabel yang menunjukkan waktu belajar saat weekend. Kita akan langsung menggunakan programnya. Di sini kita tidak usah eh, menggantinya karena sudah benar jam tidur jam bekerja. Yang kita sedikit rubah adalah ini, jam bersantai. Jam bersantai kita rubah karena tentunya kita waktu hari Minggu akan bersantai lebih lama dan tidak akan bekerja karena kita libur saat weekend. Dan tidur tidak akan kita rubah lagi karena walaupun hari Minggu kita akan tetap tidur seperti hari biasa, yaitu tidur malam dan bangun pagi seperti itu. Oke, kita akan langsung mengubah variabel dari jam bersantai. Nah, ini kita akan ganti menjadi jam bersantai dari biasa. Seperti ini teman-teman. Selain weekend, begini teman-teman, kita akan menanyakan berapa lama kamu bersantai dalam sehari selain weekend. Artinya ini adalah hari hari biasa, hari pekerja, waktu kita tidak sedang libur. Nah, seperti itu. Dan kita juga akan mengubah yang namanya jam belajar. Kita akan menggunakan dua variabel jam belajar. Kita akan rename dulu. Yang pertama adalah jam belajar hari biasa. Oke. Kita akan menanyakan lagi relaxing hours, yaitu jam relax saat kita tidak sedang weekend. Saat sedang weekend, karena di sini sudah hari selain weekend. Kita akan menanyakan berapa jam Anda bersantai saat weekend. Oke, di sini ada salah ketik. Berapa lama Anda bersantai dalam sehari saat weekend? Oke, kita akan buat variabel baru karena kita belum membuat jam bersantai saat weekend. Jam bersantai saat weekend. Oke, kita sudah membuatnya. Kita akan set di sini. Sensing answer. Oke, mantap. Nah, di sini kita sudah memiliki
variabel yaitu jam bersantai pada hari biasa dan jam bersantai saat weekend. Nah, kita akan mengoperasikan yang pertama adalah jam belajar di hari biasa. Jadi di hari biasa kita akan mengurangkan 24 dengan waktu tidur, waktu bekerja, dan waktu bersantai di hari biasa dengan 3. Dan pada operasi kedua kita akan mencari jam belajar di waktu weekend. Nah, di waktu weekend kita akan menggunakan operasi yang berbeda karena tidak menggunakan working hours. Kita cuma akan menggunakan 24 jam dengan waktu tidur, waktu bersantai. Nah, waktu bersantai ini kita akan menggunakan waktu bersantai saat weekend karena lebih lama. Dan ya seperti itu. Dan kita akan mengurangkannya lagi dengan 3 seperti hari-hari yang lainnya. Kenapa kita pisah? Karena di hari weekend kita akan menggunakan operasi yang berbeda seperti itu, teman-teman. Nah, di sini sudah ada operasi di hari biasa, yaitu 24 jam dikurang jam tidur, jam bekerja dan bersantai di hari biasa. Dan 3. Oke, di sini sudah menjadi variabel yaitu jam belajar hari biasa. Kita akan mencari jam belajar di hari weekend. Oke, kita belum membuat variabelnya, maka kita buat dulu. Belajar saat weekend. Oke, sudah seperti ini. Kita akan menggunakan variabel di sini. Jam belajar saat weekend. Kita akan masuk ke operasinya. Ingat, kita akan menggunakan yang pertama adalah operasi pengurangan, lalu di compare dengan penjumlahan agar hasilnya stabil dan urut. Kita gunakan 24 jam, tambahin satu lagi di sini 3. Kita akan mengkurangkannya dengan pertama jam tidur tetap, karena jam tidur di hari biasa dan weekend sama. Kita tidak akan menggunakan jam bekerja, tapi menggunakan jam bersantai saat weekend, karena jam bersantai saat weekend lebih lama dari jam bersantai di hari biasa. Nah, kita akan mengoperasikan lagi variabel baru di sini. Kita akan menaruh variabel baru yaitu gabungan dari 2 jam belajar ini. Kita akan membuat variabel yaitu jam belajar setiap minggu. Nah, kita akan menggunakan variabel baru tadi untuk menghitung
hari biasa dengan hari weekend. Jadi totalnya berapa kita akan hitung. Ya seperti itu. Jadi dalam seminggu kita memiliki 5 hari hari biasa dan 2 hari untuk weekend. Tapi kalau kalian ingin menggunakan 6 hari biasa juga tidak apa-apa, tergantung dari kebutuhan kalian. Langsung saja kita akan mengoperasikan dulu. Pertama kita butuh perkalian ditambah dengan perkalian yang lain. Itu teman-teman. Jadi kita akan menggunakan jam belajar hari biasa terlebih dahulu. Kita kalikan dengan 5 hari dan 2 hari untuk weekend, ditambah dengan jam bersantai untuk oh maaf jam belajar saat weekend, kita kalikan dengan 2 hari. Nah, kita akan mendapatkan yaitu jam belajar setiap minggu seperti ini. Jadi kita akan mengeprint atau mencetak 3 hasil yang sudah kita hitung tadi. Yang pertama adalah jam belajar di hari biasa. Nah, kita akan mengubah sedikit di sini. Selain weekend. Oke, mantap. Jadi kita sudah mencetak kamu akan memiliki berapa jam begitu untuk belajar setiap hari selain weekend. Selanjutnya kita akan mencetak untuk weekendnya. Kita langsung duplikat aja di sini. Jam belajar saat weekend. Nah, jadi kita sudah mengeprint 2 hasil, yaitu jam belajar di hari biasa dan jam belajar saat weekend. Jangan lupa spasi, oke. Kita akan mengeprint, kita duplikat aja. Yang ketiga adalah total waktu belajar setiap minggu. Kita akan mengubah variabelnya untuk jam belajar setiap minggu. Kita akan mendapatkan total di sini.
untuk belajar setiap minggu. Oke, algoritma yang pertama sudah, yang kedua juga sudah kita jalankan. Sekarang kita tes ya, teman-teman. Kita pindah di sini, di mana waktu jam belajar kita taruh di bawah. Ini kita taruh di bawahnya. Nah, jadi semua hasil jam belajar kita taruh di bawah. Langsung kita mulai. Berapa lama kamu tidur dalam sehari? 7. Berapa lama kamu bekerja dalam sehari? 7. Berapa lama kamu bersantai dalam sehari selain weekend? 4. Berapa lama Anda bersantai dalam sehari saat weekend? 6. Baiklah, pertama kita akan memiliki 3 jam untuk belajar setiap hari selain weekend, dan akan memiliki 8 jam untuk belajar saat weekend. Dan total kamu memiliki 63 jam untuk belajar setiap minggu. Seperti itu, teman-teman. Jadi setiap minggu kita memiliki 63 jam untuk belajar. Seperti itu. Nah, kita sudah memiliki semuanya ya. Di sini jam bekerja, jam bersantai saat weekend, jam belajar hari biasa. Nah, seperti ini teman-teman hasilnya. Kita sudah membuat algoritma mengenai variabel operasi penyimpanan data. Dan tentunya ini bertujuan untuk kebaikan kita semua sendiri, yaitu agar bisa mengatur waktu belajar, tidur, dan waktu untuk bersantai atau beristirahat. Ya sudah seperti ini, maka kita akan mempraktekannya sebisa mungkin dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman. Jadi kalau kalian bingung menetapkan jadwal kalian sehari-hari, kalian bisa belajar menggunakan sistem pengkodingan seperti ini, teman-teman. Ini adalah contoh dari Scratch. Kita akan mencoba dengan Python di Replit. Kita akan langsung membuat baru. This framework. Kita akan menggunakan main py. Oke, pertama di sini kita akan menghitung urutan seperti tadi ya, yaitu menggunakan algoritma pertama dan algoritma kedua. Ini adalah contoh algoritma kedua, yaitu di sini sudah ada weekday relaxing hours dan weekend relaxing hours. Kita akan memulai dengan sistem pemrograman yang pertama terlebih dahulu. Oke.
Langkahnya masih sama seperti tadi. Bedanya kita akan membuat komen di sini agar bisa membedakan dan lebih membuatnya untuk lebih terstruktur ya. Kita akan membuat ini lebih terstruktur dengan namanya add comment di sini seperti ini. Nah, jadi di komen pertama kita akan menanyakan guys, for the number of sleeping hour sorry working hours and relaxing hours. Oke, di sini teman-teman akan langsung masuk ke sistem pemrogramannya. Di sini yang pertama kita akan menghitung sleeping hours. Kita akan menggunakan float input. Agar apa? Agar kita bisa memasukkan bilangan desimal. Karena dalam waktu di dunia sebenarnya kita juga akan menggunakan desimalnya seperti 1,5 jam atau lebih berapa menit. Nah, agar kita bisa menggunakan desimal ini, kita akan menggunakan sistem float input. Kita akan langsung membuatnya, yaitu pertama sleeping hours di sini ya. Sleeping hours kita akan menggunakan float input tanda petik. Kita akan menggunakan pertanyaan yang pertama, yaitu berapa lama kamu tidur setiap hari. Ya, seperti ini teman-teman. Yang pertama kita akan menggunakan sistem float input untuk menanyakan berapa lama kamu tidur dalam sehari. Yang kedua kita akan menanyakan working hours. Float input nah
Sepertinya di sini ada kesalahan teman-teman. Ini sudah benar. Kita akan menanyakan berapa lama kamu bekerja setiap hari. Nah, sudah seperti itu teman-teman. Working hours. Selanjutnya kita akan menanyakan lagi relaxing hours. Sorry, di sini kita akan mendapatkan relaxing hours. How many do you relax per day? Oke, jadi seperti itu teman-teman. Kita menggunakan float input dan memasukkan pertanyaan yang kita tanyakan. Di sini sudah kita menggunakan variabel ya. Jadi ketika kita akan memasukkan jawaban dari pertanyaan ini, kita akan menggunakan variabel ini. Variabel ini adalah suatu sistem yang mewakili jawaban dari pertanyaan di sini. Gitu teman-teman. Setelah ini kita akan membuat pin comment lagi, add comment di sini. Komen yang kedua, nah di sini kita akan menghitung jam yang tersisa atau jam yang belajar ya. Kita akan menghitung compute available hours. Kita akan memberikan mereka jarak untuk membedakan sistem pemrograman ya, teman-teman. Kita akan langsung menghitung di sini. Seperti di sini ya. Nah, kita akan mendapatkan variabel baru yang hasilnya adalah 24 dikurangi sleeping hours, working hours, dan relaxing hours. Dan kita kurangin lagi dengan 3, seperti itu. Jadi available hours exactly 24. Kita kurangi dengan
hours. Kita kurangi lagi dengan working hours. Sini kurang sleeping hours, working hours. Relaxing hours. Dan satu lagi adalah 3. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat pencetakan dari hasil di atas teman-teman. Print available hours. Jadi semua di sini kita akan print ke satu pemrograman, yaitu print you have. Kita tambahkan seperti ini. Nah, kita akan menggunakan str teman-teman, agar kita bisa menginputnya sesuai variabel yang ada. Kita harus menggunakan str. Nah, kita akan tambah lagi dengan teks yang selanjutnya. Kita jadi akan mencetak hasilnya seperti ini. Kamu memiliki berapa jam waktu yang tersisa untuk belajar per hari. Begitu teman-teman. Sini contohnya seperti ini. Study every day. Oke, ini adalah sistem pemrograman yang pertama teman-teman. Kita akan memainkannya. Nah, berarti di sini ada kesalahan teman-teman.
Nah, di sini kita harusnya menambahkan underscore seperti ini. Oke, kita ulang lagi. How many do you sleep per day? Kita akan jawab 7. Kita akan jawab 7. How many do you work per day? Kita akan jawab 7 juga. How many do you relax per day? Kita akan jawab 3. Nah, dia akan otomatis seperti ini, teman-teman. You have 4 hours to study every day. Ini adalah sistem yang pertama. Belum ada jam relax di hari Minggu dan sebagainya seperti di Scratch tadi. Kita akan menghitung lagi yaitu jam belajar saat weekend dan total dari kedua hasil variabel di atas, dan kita akan mencetak ketiga hasilnya di bawahnya. Kita akan gunakan contoh seperti ini, teman-teman. Kira-kira seperti ini. Kita langsung membuatnya di sini. Kita akan menambahkan dulu termasuk perjalanan. Oke, seperti itu. Nah, jadi di sini kan nggak cukup, teman-teman. Maka setelah input, kurung buka input, nah kita akan beri jarak seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini. Sorry. Nah, seperti ini. Salah, teman-teman. Setelah kurung buka, nah, kita akan enter di sini ya. Jadi di sini tidak akan memakan banyak ruang, teman-teman. Oke, ini masih sama. Sleeping hours, working hours, and relaxing hours. Tapi di sini kita akan menambahkan hari biasa, teman-teman, yaitu weekday relaxing hours. Kita di sini akan menambahkan weekday. Jadi weekday ini adalah hari biasa dalam seminggu, teman-teman, selain weekend. Di sini dan di bawahnya kita akan membuat yaitu weekend relaxing hours. Kita masukkan float input. Yang ini biar dekat, nggak ketinggalan lampu tidak cukup. Langsung, teman-teman. Berkait sholat subuh itu berkait dulu. Udah ketinggalan Kabel untuk menyimpan data yang nanti kan akan kita gunakan untuk operasi sederhana.
Misalnya nilai Jadi 10, berarti kita akan menempatkan angka 10 kita tersebut akan sebagai lanjutkan nilai, lagi. yang nanti kita akan menambahkan nilai tersebut dengan variabel yang lain, seperti itu. Kita akan membuat sistem algoritma yang kedua. Nah, ini adalah jenis-jenis tipe data, Pertama kita yaitu akan integer, membuat bilangan bulat. Jadi weekend bilangan bulat adalah relaxing bilangan hours. yang pas negatif atau positif, tapi tidak dengan koma. Berbeda dengan float, Kita akan yaitu menanyakan bilangan pecahan atau desimal. berapa lama Ini bisa negatif, positif, dan bisa kamu juga relax dengan saat weekend. koma atau desimal. Yang terakhir adalah string, yaitu urutan karakter. String ini bisa berupa teks, angka, atau simbol yang diapit oleh tanda kutip tunggal atau ganda. Contohnya jika mengatakan halo atau Python. Oke, langsung saja kita akan menggunakan algoritma yang Seperti itu. sederhana dulu, yaitu dari langkah percobaan Kita pertama. akan menggunakan spasi Jadi kita akan dengan menanyakan enter setelah kurung buka. uh, Setelah kurung buka berapa jumlah di bagian input, teman-teman. tidur kamu, berapa jumlah bekerja kamu, Jadi berapa jumlah pemrograman di sini akan tetap berjalan relax selama kita kamu bisa dalam sehari, dan kita akan mengenternya sesuai tempat. menggabungkan Misalnya semua setelah kurung buka ini 24 jam sehari Seperti itu, dikurang dengan semua waktu di sini, dan kita akan lagi, mendapatkan kita jam akan belajar. Nah, hasil penghitungan dari jeda yang pertama adalah dan sisa waktu dari semua waktu available tidur, hours bekerja, dan atau jam bersantai kamu belajar yang tersisa adalah di belajar. jam yang tersisa Kita akan dari weekday istilahnya atau hari biasa. Yang kedua adalah membantu diri kita untuk available hours dari memanajemen waktu belajar dengan weekend ya. pemrograman Jadi sederhana ini. waktu belajarnya kita ambil dari Saya waktu sudah weekend, punya contoh di di sini. mana nggak ada hari untuk bekerja. Nah, contohnya seperti ini. Jadi nanti program akan menentukan berapa jam Anda tidur dalam sehari. Katakanlah kita akan menjawab Gitu, teman-teman. 7. Berapa jam Anda bekerja dalam sehari, termasuk Oke, langsung aja kita perjalanan? akan buat. Katakanlah Pertama adalah 7. weekday. Berapa jam Anda bersantai dalam sehari? Kita jawab 3. Available hours. Dan berapa jam Anda bersantai saat weekend? Kita akan menjawab. Dan relaxing hours kita akan gunakan dengan weekday. Nah, sama seperti jadi kita akan memiliki 4 jam untuk belajar setiap hari, setiap minggu, saat hari bekerja, dan dalam seminggu. Kamu memiliki 10 jam belajar setiap di sini weekend. karena kita terpotong ya, teman-teman. Nah, dia akan otomatis menunjukkan Working waktu hours. Di sini kita akan menggunakan berapa lama kamu bisa belajar tanda miring hari terbalik dalam hari atau biasa dan hari minggu. backline, Jadi di sini juga ada agar sistem operasinya tetap bisa berjalan jumlah dari variabel walaupun yang kita bisa save. seperti ini, teman-teman. Karena nggak ada kurung di sini, Jadi maka untuk aturan yang menyimpan pertama data tadi dari jam tidur, jam bekerja. Jadi akan untuk menggunakan menyimpan data dari jam tidur, jam backline bekerja. di sini. Jadi Akan berbesar terlebih dahulu. Oke, seperti ini. Nah, setelah working hours di sini, kita akan beri enter. Nah,
Jadi tidak ada space yang tersisa antara angka sih. Kita akan menggunakan enter. Agar bisa berjalan operasinya, kita gunakan backline seperti ini. Ya, seperti ini teman-teman. Ini adalah penghitungan dari weekday available hours. Ya, lanjut kita akan menghitung. Selanjutnya adalah weekend. Available hours. Yaitu kita kurangkan dengan 24. Kita akan kurangkan dengan sleeping. Hours. Nah, kita nggak usah pakai working hours, kita langsung pakai weekday relaxing hours aja. Weekend relaxing hours, sorry. Begitu teman-teman. Nah, karena di sini gak bakal cukup, maka backline enter. Nah, seperti itu teman-teman. Kurang 3. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi setelah backline ini, kita akan tetap bisa menggabungkan operasi yang di bawahnya. Ini jadi operasi ya teman-teman. Kita akan beri spasi dulu untuk menunjukkan kalau ini tuh satu operasi gitu teman-teman. Selanjutnya kita akan hitung total dari semuanya ya. Itu seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita akan buat total available hours. Sini ya. Sama dengan kita akan kurangin dengan bukan kurangin, kita akan menambahkan weekday available hours.
Ya, jadi weekday available horse ini hari biasa kan ada 5. Kita tambah aja backline, enter. Kita sambung dengan weekend. Available hours kita kali dengan 2 karena weekend yang ingin kita masukkan adalah Sabtu dan Minggu, maka seminggu akan ada 2 hari weekend available horse. Kita kali 2. Sudah seperti ini, kita sudah menginput compute available horse. Jadi kita pertama menghitung weekday available horse, kemudian weekend available horse, dan kita jumlahkan semua dari atas kedua program di atasnya, weekday and weekend, kita total, kita kali, dan akan ketemu hasilnya, teman-teman. Sini kita akan print aja di sini. Satu yaitu weekday. Weekday. Every weekday. Oke, di sini udah weekday. Kita akan print lagi untuk weekend. Oke, kita akan masukkan weekend. Available hours. Kita akan samain aja dengan yang atas. Every weekend. Oke. Di sini bisa ternyata, teman-teman. Kita kasih backline lalu enter. Di sini juga sama. Kita kasih backline lalu enter. Selanjutnya kita akan print lagi, yaitu total semuanya ya, teman-teman. Oke.
Kita akan menghitung semua, yaitu dari total total available hours, teman-teman. Samain aja lagi. Study Oke teman-teman, sudah jadi semua. Dari mulai pertanyaan di sini, lalu perhitungannya, dan kita akan mencetak hasilnya. Oke, dari hasil semua di sini, kita akan langsung mencoba bagaimana hasilnya. How many do you sleep every day? 7. Including commute, berapa waktu bekerja termasuk perjalanan? 7. Relax per weekday, ya, hari biasa, yaitu 3. Relax per weekend 6 aja. Nah, di sini ada yang salah nih. Jadi di sini ada suatu kesalahan. Oke, di sini ada kesalahan teman-teman. Weekend. Kita akan ulang lagi teman-teman. 7 3. Nah, dia akan langsung keluar teman-teman. Jadi kita akan punya 4 jam untuk belajar setiap weekday. Ini juga ada kesalahan teman-teman. Nah, di sini D-nya 1 aja. Oke. Nah, kita akan ulang lagi teman-teman. 7 7 3 6. Nah, dia akan langsung keluar teman-teman. Dia akan menghitung sisa waktu yang dipunya saat hari biasa dan waktu untuk hari weekend. Dan setiap minggu kita akan jumlahkan semua. Hasilnya adalah 36 jam kita bisa belajar per minggu teman-teman. Nah, jadi seperti itu teman-teman.
Dan di sini juga saya tadi kasih tahu kalau misalnya kita kebanyakan, kita bisa enter. Yang pertama adalah setengah koma, setelah tanda kurung buka ya. Tapi ingat, ini setelah perintah float dan input. Kalian baru bisa enter kurung terbuka ini. Yang kedua adalah saat operasional. Kalian akan Oke teman-teman, jadi seperti itu ya penghitungannya. Kita sudah menanyakan ketiga-tiganya, yaitu sleeping hours, working hours, dan relaxing hours. Dan kita bagi menjadi dua waktu, yaitu weekend dan weekday. Di weekday ini hari biasa dan weekend adalah hari libur. Dan di sini kita juga belajar lagi kalau misalnya setelah sistem float dan input kurung buka ini bisa kita enter. Ini kurung buka bisa kita enter di sini menjadi dua baris. Jadi kalau kalian misalnya nggak cukup ke sini, dia bakal memotong angka di sini teman-teman, dan akan mempersulit proses untuk pemrogramannya. Jadi kita enter aja, tapi enternya harus setelah kurung buka. Terus selanjutnya ini adalah operasional. Kalau sistem operasional seperti ini, setelah tanda operasi kita akan spasi dan backline, lalu baru kita enter. Seperti itu teman-teman caranya. Di sini juga seperti itu, karena kalau kita enter di kurung buka di sini, kita akan sama aja kehabisan banyak ruang sampai sini. Jadi kita akan potong setengahnya aja di sini, yaitu setelah operasi spasi lalu backline seperti ini, garis miring terbalik, lalu kita enter. Seperti itu teman-teman. Jadi kita udah belajar tadi, yaitu variabel, tipe data, casting, algoritma. Kita udah belajar operasi sederhana, algoritma sederhana, yaitu variabel seperti tadi ya, yaitu tipe data seperti float atau string, dan juga casting seperti apa kita mengcasting tadi, dan algoritma studi hours. Kita membantu kalian untuk mengatur jam belajar setiap hari dengan menggunakan sistem pemrograman sederhana ini, itu dengan Scratch dan Python. Seperti itu dulu teman-teman dari saya. Terima kasih udah menonton. Saya kelompok pemrograman kelompok 5 dari RPM Angkatan 25 pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton sekali lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.